Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Komuka Ria Sagara, SPDGR, SDN Jatirangga 2, CGP Angkatan 11, Kota Bekasi. Kali ini saya akan membahas koneksi antar materi modul 2.1, keterkaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Baik, tujuan pembelajaran kali ini yaitu CGP dapat membuat sintesa pemahaman dengan mengoneksikan semua materi yang telah dipelajari sebelumnya untuk menjelaskan pemahamannya tentang pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana kita dapat mengimplementasikannya. Pertanyaan pemantik untuk sesi pembelajaran kali ini. Yang pertama, apakah saya mengubah pemikiran saya sebagai akibat dari apa telah saya pelajari? Jawaban saya iya, pemikiran saya berubah karena pembelajaran berdiferensiasi adalah kunci untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih efektif dan menyenangkan bagi semua murid. Selanjutnya, bagaimana perubahan pemikiran tersebut berkontribusi terhadap pemahaman saya tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi? Jawaban saya, perubahan pemikiran kita tentang pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran diferensiasi ini membuat kita lebih memahami bahwa setiap murid itu unik. Dengan pemahaman ini kita akan lebih fokus pada murid, lebih fleksibel dalam mengajar dan lebih menghargai murid. Selanjutnya, bagaimana saya tetap dapat bersikap positif walaupun banyak tantangan dalam penerapan pembelajaran diferensiasi ini? Ya, tetap berpikir positif dengan mengingat tujuan utama pembelajaran diferensiasi yaitu membantu siswa atau murid mencapai potensi terbaiknya. Refleksi dari pertanyaan berikut. Yang pertama, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di dalam kelas. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan pembelajaran yang mengakui bahwa setiap siswa unik dan memiliki cara atau gaya belajar, minat, serta kemampuan atau kecerdasan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pendidik perlu menyesuaikan proses pembelajaran agar dapat memenuhi kebutuhan individu setiap siswanya. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, melakukan asesmen diagnostis awal meliputi kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Yang ketiga, hasil asesmen diagnostis awal digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemetaan murid berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Yang selanjutnya, menganalisis strategi pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran atau diferensi konten, proses, dan atau produk. Selanjutnya, membuat rencana pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Oke, selanjutnya mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas. Melakukan asesmen baik formatif maupun sumatif sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah dibuat. Refleksi dari pertanyaan yang kedua, jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Lalu jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Baik, pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan murid dengan cara berikut. Pendidik melakukan pemetaan berdasarkan 3 aspek, yaitu yang pertama kesiapan belajar, yang kedua minat belajar, dan yang ketiga profil belajar.
Selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan murid dengan cara berikut. Pendidik memilih 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu yang pertama diferensiasi konten, yang kedua diferensiasi proses, dan yang ketiga diferensiasi produk. Alasan mengapa pembelajaran berdiferensiasi dapat mengoptimalkan pembelajaran diantaranya: pembelajaran berdiferensiasi bersifat proaktif, bersifat kualitatif daripada kuantitatif, menggunakan pendekatan terhadap konten, proses, dan produk, berpusat pada murid, merupakan perpaduan dari pembelajaran seluruh kelas, kelompok, dan individual, belajar sesuai minat murid, gaya belajar murid, dan memberi kesempatan untuk memilih dalam belajar, akan membangun hubungan positif murid terhadap guru. Keterkaitan antar modul 2.1 dengan modul lainnya, yaitu 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Dengan berpusat pada murid bertujuan untuk membangun menciptakan profil pelajar Pancasila. Koneksi antar materi dengan modul 1.1 filosofi KHD. Terdapat hubungan yang sangat erat antara filosofi KHD dengan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu anak sebagai pusat pendidikan. Yang kedua, relevansi dengan kehidupan sesuai dengan perkembangan zaman, kebebasan bertumbuh sesuai dengan potensinya, peran guru sebagai fasilitator. Pembelajaran berdiferensiasi adalah salah satu bentuk implementasi dari filosofi KHD dalam dunia pendidikan modern. Selanjutnya, koneksi antar materi dengan modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu implementasi konkret dari nilai-nilai yang dimiliki oleh guru penggerak dan peran guru penggerak. Nilai dan peran guru penggerak sangat mendukung penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Guru penggerak yang memiliki nilai-nilai refleksi, inovasi, kolaborasi, dan kepemimpinan akan mampu menciptakan lingkungan belajar yang positif. Selanjutnya, koneksi antar materi dengan modul 1.3 visi guru penggerak. Visi guru penggerak yang berkonsentrasi pada peningkatan kualitas pembelajaran secara langsung dapat diwujudkan melalui penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Visi guru penggerak dan pembelajaran berdiferensiasi saling melengkapi dan mendukung satu sama lain. Dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, guru penggerak dapat mewujudkan visinya untuk menciptakan lingkungan belajar yang berkualitas dan berpusat pada siswa. Selanjutnya, koneksi antar materi dengan modul 1.4 budaya positif. Koneksi keduanya, yang pertama dasar yang kuat. Budaya positif menjadi fondasi yang kuat bagi keberhasilan pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua, penerimaan terhadap perbedaan. Yang ketiga, motivasi belajar. Budaya positif yang kuat dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Dan yang terakhir, kolaborasi. Budaya positif dan pembelajaran berdiferensiasi saling melengkapi dan mendukung satu sama lain. Dengan menciptakan budaya positif di kelas, guru dapat lebih mudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Begitu sebaliknya. Kesimpulan, filosofi KHD, nilai, peran, dan visi guru penggerak dalam modul 1.1 sampai dengan 1.4 menjadi landasan kuat bagi penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Modul 1.1 menekankan pentingnya menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran. 1.2 mendefinisikan karakteristik guru yang ideal, yaitu reflektif, inovatif, kolaboratif, dan pembimbing pembelajaran. Modul 1.3 menyajikan gambaran masa depan yang ingin dicapai oleh seorang guru. Modul 1.4 menekankan pentingnya membangun lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung bagi semua siswa. Yang terakhir, modul 2.1 merupakan implementasi konkret dari filosofi, nilai, visi, dan budaya positif. Itu penjelasan dari saya mengenai koneksi antar materi modul 2.1 dengan modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Terima kasih. Salam guru penggerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.